Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi kita akan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, firman-Mu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi langkahku. Dan karena firman Tuhan inilah kita semakin hari kita semakin dibersihkan. Semakin hari kita semakin dimurnikan. Sehingga akhirnya kita mengerti, kita mengenal, kita memahami kebenaran. Dan akhirnya firman Tuhan katakan kebenaran itu memerdekakan kehidupan setiap kita. Tergenapilah apa yang Tuhan katakan, bahwa jika anak itu memerdekakan, maka engkau benar-benar merdeka. Karena itu kita perlu bergaul dengan firman. Setiap pagi, saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini untuk tetap terus memulai hari bersama-sama dengan firman. Karena itu kalau kita sudah diberkati melalui program ini, saya mengajak setiap umat Tuhan juga turut menjadi berkat, ya kan? Dengan membagikan berkat firman Tuhan, renungan yang kita dapati setiap pagi, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita nggak pernah tahu di kontak-kontak sosial media kita ada orang-orang yang perlu dikuatkan mungkin hari-hari ini. Kita nggak pernah tahu, mungkin ada orang-orang yang perlu pengharapan, perlu kekuatan, perlu penghiburan yang nantinya dia dapatkan ketika kita mulai membagikan renungan singkat ini. Karena itu kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita, karena nanti Roh Kudus akan memakainya, Roh Kudus akan berkarya di dalamnya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih karena setiap hari Tuhan berikan kami firman-Mu. Tuhan ingatkan kami jalan-jalan-Mu, sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin dibaharui. Kami rindu kami semakin dipulihkan. Kami rindu kami semakin dibenahi. Dan firman-Mu lah yang membersihkan kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Dan kalau kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, dan kita percaya bahwa hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani, semua ada dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu bagian kita adalah percaya, jangan bimbang, ya kan? Karena Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan pernah mendapat apapun. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan hal ini dialami oleh satu pribadi, salah satu dari murid Yesus, saudara, yang bernama Thomas. Nah, perhatikan saudaraku, Yohanes pasal 20 ayat 25. Ada satu perkataan Thomas yang kita harus mengerti. Jangan sampai kita keluarkan statement sama seperti Thomas ini, saudara. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Jadi pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid sedang berkumpul dan sedang mengalami ketakutan, dan mereka sedang ada dalam satu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Maka Tuhan Yesus datang dan membawa damai sejahtera di sana. Dan pada saat kedatangan itu, Thomas tidak ada di sana, saudara. Itu sebabnya ketika murid-murid lain yang memberitahukan kepada Thomas bahwa kami telah melihat Tuhan, apa yang Thomas katakan? Thomas bilang begini, saudara. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, 3,5 tahun Thomas mengikuti Yesus, saudara. Bersama-sama dengan murid lainnya, Thomas melihat banyak mujizat yang Yesus buat. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi Thomas. Tidak cukup membuktikan. Itu sebabnya ketika murid-murid memberitahukan kepada Thomas, Thomas, kami melihat Tuhan. Thomas bilang, sebelum aku melihat, hati-hati. Jangan sampai perkataan
Ini keluar dari mulut kita. Oh, sebelum saya melihat Tuhan buka jalan dalam rumah tangga saya, dalam mujizat dalam keluarga saya, mujizat dalam pekerjaan saya, sekali-kali saya tidak akan percaya. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau memiliki iman yang penuh dengan keraguan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menunjukkan diri sendiri pribadi kepada Thomas. Iya kan? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Yesus, sebelum aku mencucukkan jariku, lihat, bukan cuman melihat Thomas. Tadi awalnya dia bilang sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Tapi bukan sampai situ, Thomas lanjutkan bilang, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku. Bukan sampai di situ, dia minta tanda lagi, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya. Maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, jangan sampai apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Kita sudah banyak kali melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah banyak kali melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang memang kita perlu percaya, kita langsung bilang, kayaknya gak mungkin deh. Kayaknya susah deh Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Kayaknya gak mungkin Tuhan sembuhkan kesehatan saya karena dokter sudah vonis seperti ini. Kayaknya gak mungkin. Hello, kemana pribadimu kemarin-kemarin yang setelah engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau sudah lihat mujizat, engkau sudah lihat hal-hal yang belum pernah engkau lihat sebelumnya, engkau sudah punya banyak pengalaman bersama Yesus. Tapi sekarang ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan di mana engkau harus percaya, engkau berkata, gak mungkin. Hati-hati, kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya. Sekalipun engkau belum melihat, sekalipun engkau belum meraba. Maka Yesus bilang sama Thomas, perkataan ini powerful sekali, saudara. Yesus bilang sama Thomas apa? Thomas, kamu melihat dulu, baru kamu percaya. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita gak perlu melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Kita percaya dalam Yesus ada mujizat. Kita percaya di balik nama Yesus bertekuk lutut semua kuasa. Kita percaya. Sekalipun kita belum pernah melihat, kita akan melihat kuasa Allah dahsyat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika sebelum melihat kita percaya. Maka Rasul Paulus bilang, kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Kenapa? Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita untuk meragukan gitu loh. Apa sih sebenarnya? Kemana kemarin-kemarin kita udah punya pengalaman bagaimana doa-doa kemarin kita udah dijawab Tuhan, udah lihat pertolongan Tuhan. Sekarang giliran ada masalah satu lagi datang. Harusnya kita bilang, kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Dan hari esok saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Karena Yesus saya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini kita diingatkan, jangan sampai keluar perkataan Thomas keluar dari mulut kita. Sebelum aku melihat. Jangan melihat dulu baru engkau percaya, tetapi percayalah bahwa engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat. Percayalah bahwa engkau akan melihat mujizat. Karena terlebih dahulu percaya, maka engkau akan melihat apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah engkau lihat. Itulah yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihimu. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan tentang satu daripada murid-Mu, Thomas, yang meragukan padahal Thomas sudah sering berjalan bersama-sama dengan-Mu. Tapi Thomas masih tidak percaya sebelum Thomas mencucukkan jarinya ke dalam bekas luka paku. Tapi hari ini kami diteguhkan, Tuhan, kami diingatkan, kami tidak boleh sama seperti Thomas. Karena kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Engkau sendiri berkata kepada Thomas, ya Tuhan, Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kami mau jadi orang-orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang-orang yang melihat
kuasa Allah ketika kami percaya kepadamu. Itu sebabnya kami tidak perlu melihat, karena kami tahu dengan iman kami, dengan mata rohani kami bisa melihat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara luar biasa terjadi dalam hidup kami ketika kami percaya kepadamu. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mulai tawar hati, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mulai kehilangan iman, hamba berdoa jamah, ingatkan mereka ya Roh Kudus, akan begitu banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah pernah buat dalam kehidupan mereka. Hamba ucapkan berkat sehingga mereka kembali kepada Tuhan dan percaya sebelum mereka melihat. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Percaya dulu, baru engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.